Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Di sore hari ini kembali kita bisa berkumpul, kembali kita bisa bertemu di dalam perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Tak terasa waktu terus bergulir, jam terus berdetik, dan kita sudah memasuki di perkuliahan ini pada semester ketiga. Semuanya ini mari kita syukuri teman-teman ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap bersyukur kepada Allah dan kita yakini bahwa pandemi ini pasti nanti banyak hikmahnya. Kita selayaknya senantiasa sabar dalam kondisi apapun, dan pahala orang yang sabar itu adalah hendak terkira besarnya. Allah sendiri yang akan memberi balasan tanpa hitung-hitungan. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisabin. Jadi pahala orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan di sisi Allah. Jadi istilahnya itu Allah sendiri yang nanti yang akan memberi pahala orang-orang yang sabar itu. Di perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan semester 3 ini teman-teman, kita nanti akan membahas banyak hal. Kalau semester 1 dan semester 2 kemarin kita itu kan berkenalan dengan Islam, dengan kemanusiaan, berkenalan dengan amaliyah-amaliyah, muamalah-muamalah duniawiyah dan sebagainya, yang ternyata dalam amalan duniawiyah itu pun ada nuansa, ada nilai ibadahnya kalau kita berniat dengan niat yang tulus, ikhlas. Karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam amalan-amalan duniawiyah pun ternyata adalah ada nuansa ibadahnya. Ada pahala di sisi Allah. Untuk agama Islam yang 3 ini, tujuan perkuliahan adalah membentuk sarjana muslim sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini tujuan kita memasuki mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan yang ketiga ini. Di perkuliahan pertama dan kedua kita sudah mengenal Islam, dan di perkuliahan ketiga ini kita lebih menukik lagi, kita mengenal Muhammadiyah. Kita tahu bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang tertua di negeri ini yang sampai saat ini masih hidup. Bahkan Muhammadiyah senantiasa berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berkhidmat untuk negeri ini agar cita-cita negeri ini bisa terwujud, yaitu cita-cita sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran ya negeri yang dicita-citakan itu baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ibaratnya itu kita itu bagaikan masuk dalam sebuah perahu, teman-teman sekalian. Dalam sebuah perahu yang terombang-ambing di lautan. Maka mutlak selalu diperlukan adanya amar ma'ruf nahi mungkar ini, yaitu menyuruh kepada kebaikan agar semua penduduk penghuni perahu itu senantiasa berusaha berbuat baik, dan nahi mungkar, saling mengingatkan agar jangan sampai di penduduk penghuni perahu itu berbuat kemungkaran. Karena bisa jadi karena kemungkaran yang dilaksanakan oleh sebagian penghuni perahu misalnya, itu bisa jadi bisa menenggelamkan satu perahu itu. Bisa jadi
ini ada ilustrasi dalam hadis yang cukup bagus sekali tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini teman-teman ya. Jadi diibaratkan ada sebuah perahu kapal gitu sedang terombang-ambing di lautan. Oleh perusahaan kapal itu dok-dok itu diisi dengan tempat-tempat tertentu. Maka kemudian dok tempat air minum itu ditaruh di atas. Kemudian dok tempat orang itu di bawah. Maka orang kalau zaman dahulu mengambil air ya naik turun gitu. Namanya orang, pikiran-pikiran yang jeleneh pun kadangkala ada, ide-ide yang jeleneh pun ada. Maka di antara penduduk kapal itu kemudian saling berbisik. Wahai teman, kenapa kita harus susah-susah mengambil air minum, mengambil air ke atas? Tahukah kau kalau di balik dinding ini ternyata ada air. Kita lubangi dikit saja pasti nanti air akan mengucur dan kita tidak usah susah-susah ke atas. Gitu. Nah, bisa kita bayangkan, orang kalau kemudian berpikiran sederhana, kurang mendalam tentu saja akan ikut itu, melubangi kapal. Gitu. Tapi orang kalau berpikir secara lebih jauh lagi, sebab akibat dan macam-macamnya tentu dia akan mencegah bahwa tidak semudah itu untuk mengambil air. Maka jangan sampai kapal itu dindingnya kemudian dilubangi. Jangan sampai. Nah, orang yang kemudian mencegah agar kapal itu tidak dilubangi itu termasuk amal ma'ruf nahi munkar. Gitu. Saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam kebinasaan bersama-sama. Demikian juga di negeri ini, teman-teman sekalian ya. Masyarakat harus saling mengingatkan, jangan sampai kemaksiatan itu dibiarkan saja. Karena apa? Kalau kemaksiatan itu dibiarkan saja, pasti nanti akan terjadi bencana. Karena Allah tidak suka dengan masyarakat yang banyak maksiatnya gitu. Nah, untuk mata kuliah AIK ketiga ini standar kompetensi lulusan diharapkan kita nanti mampu satu, mengetahui dan memahami hakikat Tuhan. Oh, ini langsung yang ketiga berarti mampu menginternalisasi misi persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi langsung menukik ke Muhammadiyaan ini teman-teman ya. Menukik ke Muhammadiyaan sehingga nanti insya Allah kita ini lebih tahu apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu dan bagaimana nanti kita hidup bermuhammadiyah. Nah, dalam perkuliahan ini nanti saya lihat di kurikulum yang sudah disampaikan oleh pimpinan pusat ini sampai ada 16 pertemuan ini. Yang pertama, pertemuan pertama ini pendahuluan dan kontrak perkuliahan, tujuan perkuliahan, ruang lingkup materi, standar kompetensi, sistem perkuliahan, dan evaluasi. Jadi harapannya nanti kita bisa memahami ini, tujuan perkuliahan itu tadi, supaya kita paham tentang Muhammadiyah. Yang kedua, pertemuan kedua, pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Di antaranya poin-poin yang kita pelajari adalah satu, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Sebab-sebab kemundurannya. C, perlunya pemurnian dan pembaharuan. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Ini kalau memahami pemurnian dan pembaharuan Islam dari poin-poin ini tadi, tentu kita akan belajar sejarah Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Umayyah di Cordova, Eropa, kemudian terus dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan seterusnya, sampai
perkembangannya di Turki Utsmani, kemudian kalau di India itu ada Kesultanan apa itu di India itu. Sampai kemudian masa penjajahan yang kemudian karena dijajah, umat Islam bergaul dengan kelompok-kelompok yang lain, kemudian banyak unsur-unsur yang sebenarnya non-muslim, itu kemudian masuk ke ajaran Islam, sehingga ini perlunya ada pemurnian terhadap ajaran Islam. Islam itu sudah melintasi zaman, melintasi tempat dan waktu yang beraneka ragam. Di tempat-tempat yang dilintasi itu banyak juga kebudayaan-budayaan lain, yang tentu saja dari kebudayaan itu interaksi umat Islam dengan masyarakat asli itu kemudian terjadi akulturasi gitu. Maka kadangkala dalam akulturasi itu ada unsur-unsur yang melemahkan Islam, yang kemudian unsur-unsur yang membuat Islam tidak lagi murni. Nah, inilah makanya perlu diadakan pemurnian. Ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Ada teori masuknya Islam di Nusantara ini bagaimana? Janjinya sebenarnya umat Islam, adanya Islam di Nusantara ini bagaimana prosesnya. Kemudian proses perkembangan Islam di Nusantara, corak Islam di Nusantara, kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara. Ini pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, sejarah Muhammadiyah, faktor objektif, kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Saat itu yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintah Belanda, kerajaan Belanda. Indonesia disebut juga dengan Hindia Belanda. Faktor subjektif, keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Kemudian C, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebenarnya siapa? Gitu ya. Kalau dirunut-runut, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk keturunan Nabi Muhammad ini teman-teman ya. Keturunan Nabi Muhammad. Dirunut lagi ternyata masih punya hubungan kekerabatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Dirunut-runut lagi ternyata beliau berdua ini adalah masih keturunan Sunan Giri. Dirunut lagi ke atas, ternyata beliau masih keturunan Nabi Muhammad. Yang D, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Gitu. Pertemuan kelima, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini termasuk, sebenarnya ini yang kelima ini, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini adalah visi misi Muhammadiyah, cita-cita Muhammadiyah, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah dunyawiyah. Nah ini. Yang keenam, kepribadian Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian sifat Muhammadiyah. Yang ketujuh, Muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar, nah ini tentu saja kita semuanya nanti kalau pengen kenal dengan anggaran dasar ya harus punya anggaran dasar Muhammadiyah. Saya kemarin sempat lihat di toko online, toko Suara Muhammadiyah Jogja itu harganya 22.000 gitu. Jadi nanti teman-teman kalau pengen punya ini silakan bisa beli nanti. Mudah-mudahan pimpinan cabang Muhammadiyah Ngimbang segera bisa memfasilitasi untuk pembelian buku ini. Muqaddimah buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Sehingga masyarakat kalau pengen masuk Muhammadiyah itu betul-betul tahu hakikatnya Muhammadiyah itu apa, konsekuensinya apa, dan
aspek-aspek perjuangannya apa gitu. Jadi juga jika sudah demikian nanti bisa langsung beraction di Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah, keorganisasian Muhammadiyah dan sebagainya. Ini pertemuan ke-8 nanti ada ujian penugasan dan portofolio. Yang ke-9, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pengertian tajrid dan tajdid, model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, model gerakan keagamaan Muhammadiyah, makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Jadi alhamdulillah sekarang Muhammadiyah sudah memasuki usia 100 tahun yang kedua. Tepatnya 107 tahun. Jadi Muhammadiyah sendiri adalah lebih tua dari negeri ini. Maka jangan disalahkan kalau kemudian Muhammadiyah itu merasa harus selalu meluruskan kiblat negeri ini. Jangan sampai negeri ini melenceng dari tujuan didirikannya. Kalau sampai melenceng ya harus diingatkan itu. 10, pertemuan ke-10. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Di antaranya adalah teologi Al-Ma'un. Ini terkenal sekali di kalangan teman-teman Muhammadiyah ini, keluarga Muhammadiyah, surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dari teologi Al-Ma'un ini, teman-teman sekalian, pada aplikasinya di Muhammadiyah banyak berdiri rumah sakit Muhammadiyah yang pada awalnya dulu adalah bagian PKU, penolong kesengsaraan umum, gitu. Jadi di zaman Belanda dulu itu pengurus Muhammadiyah sempat ditertawakan. Muhammadiyah mau mendirikan rumah sakit, padahal tidak punya dokter, tapi ya karena tekad yang menggebu-gebu, ide itu akhirnya terlaksana dengan tiba-tiba ada orang yang meminjamkan rumah. Kemudian ada dokter yang kemudian datang, yang kemudian di rumah itu mengadakan praktek. Kemudian masyarakat miskin bisa dilayani. Jadi intinya di Muhammadiyah itu adalah wadah semua orang beramal kebajikan. Yang kaya beramal dengan harta kekayaannya, yang kaya beramal dengan waktunya. Kemudian mereka yang punya keahlian ya beramal dengan keahliannya. Nah, itulah di Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah adalah wadah untuk beramal kebajikan. Muhammadiyah gerakan sebagai gerakan sosial, nilai-nilai dalam ajaran sosial kemanusiaan. Gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Ini menghasilkan panti-panti asuhan itu. Maka jangan heran kalau kemudian pemerintah selayaknya bekerja sama dengan Muhammadiyah untuk menyalurkan bantuan-bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim. Karena apa? Fakir miskin dan anak yatim itu kan sebenarnya tanggungan negara. Nah, Muhammadiyah dengan ringan tangan membantu tugas pemerintah. Dengan ringan tangan menjadi alat masyarakat umum dan alat persyarikatan, bahkan alat negara agar bantuan-bantuan untuk fakir miskin dan anak yatim itu bisa tersampaikan dengan betul gitu. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Nah, ini di zaman modern ini
Apalagi di tengah Covid ini Muhammadiyah punya namanya MCCC, Muhammadiyah Center Komando COVID-19. Nah, yang berikutnya revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Yang ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Nah ini faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Ini dulu kenapa Muhammadiyah kok rajin membuat pendidikan? Ya, karena di zaman Belanda itu ada diskriminasi. Orang Belanda itu cuma menyekolah, memberi pendidikan modern kepada orang-orang bangsawan, kalangan priayi. Masyarakat umum tidak boleh mengakses pendidikan. Nah, Muhammadiyah merasa pendidikan ini adalah kebutuhan yang sangat vital, makanya kemudian Muhammadiyah mendirikan sekolahan-sekolahan modern. Nah, dalam Muhammadiyah itu kemudian dipadukan antara pendidikan pesantren yang mengkaji agama Islam itu diberi sentuhan ajaran-ajaran Islam. Dan sampai orang hidup itu tidak punya agama. Kemudian Muhammadiyah juga membuat lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di antaranya adalah yang tertua itu Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang ada di Jalan Es Parman, Yogyakarta itu. Juga ada Madrasah Muallimat untuk putri. Nah itu kemudian beranak pinak sehingga sampai zaman ini pendidikan Muhammadiyah itu tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan seringkali saudara-saudara kita non-muslim di wilayah Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur, di Irian Jaya itu sangat berterima kasih sekali dengan Muhammadiyah. Karena apa? Dengan adanya Muhammadiyah mereka bisa mengenyam pendidikan modern, bisa masuk ke universitas gitu. Bahkan Universitas Muhammadiyah itu lebih banyak daripada universitas milik pemerintah. Karena apa? Hampir di mana ada orang Muhammadiyah di sana, kabupaten-kabupaten ada Muhammadiyah itu berusaha mendirikan universitas, sekolah tinggi Muhammadiyah. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang ke-12, Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ini di dunia ini, cuma di Indonesia insya Allah ada gerakan perempuan yang kemudian punya universitas. Gitu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu kita yang tergabung dalam pimpinan pusat Aisyah, pimpinan Aisyah tingkat pusat maupun tingkat wilayah itu ternyata semangat sekali, tidak mau kalah dengan laki-laki, mereka juga mendirikan universitas gitu. Bahkan kita tahu profesor pertama perempuan di Indonesia adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Ibu Baroroh Barid, Profesor Dr. Baroroh Barid yang dulu adalah dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus merangkap sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu menjadi dekan di UGM juga itu teman-teman ya. Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya pertemuan ke-13, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah, Muhammadiyah dan kelas menengah, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah, mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Nah ini. Jadi Muhammadiyah senantiasa berusaha untuk maju, untuk membina. Termasuk juga ini teman-teman kita dari Muhammadiyah Lamongan ini, Jatam, Jamaah Tani Muhammadiyah ini selalu berusaha untuk memberdayakan petani. Gitu. Jadi membuat gerakan bagaimana cara agar petani itu maju. Mereka mandiri berusaha membuat pertanian yang modern. Penelitian modern itu bagaimana? Penelitian modern itu yang
satu ramah lingkungan. Kemudian berusaha agar petani itu betul-betul profesional, menanam tanaman-tanaman yang laku dijual untuk pasar industri gitu. Pelatihan-pelatihan selalu digalakkan ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih teman-teman Jamaah Tani Muhammadiyah Lamongan sudah memberi wacana baru, bahkan pupuk-pupuk sudah berusaha beralih dari pupuk industri menjadi pupuk organik yang bahan-bahannya itu ternyata adalah kaya sekali di sekeliling kita, mulai dari daun-daunan, kemudian umbi-umbian, bahkan umbi rumput teki itu ternyata termasuk bahan ramuan yang nanti akan digunakan untuk membuat jamu pertanian. Jamu pertanian ini kalau diaplikasikan di tanaman, itu tanaman bisa menjadi subur, tanah juga menjadi sehat, mikroba menguntungkan menjadi hidup, dan tentu saja mengurangi pupuk-pupuk industri, pupuk kimia gitu. Efeknya bagi kita semuanya, saudara sekalian, kalau kemudian pertanian kita kembali ke alam, tentu saja kandungan gizi di makanan-makanan yang kita konsumsi itu semakin sehat. Dan jika makanannya sehat, insya Allah kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Makanya saya pribadi sangat acungi jempol untuk teman-teman Jatam gitu, Jamaah Tani Muhammadiyah. Yang ke-14, peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Bahkan kita tahu di Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar negara kita, itu sangat-sangat religius di sana itu. Di sana ada pengakuan bahwa atas berkat rahmat Allah itu yang pertama, itu kan. Jadi kita bisa merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini sungguh luar biasa ini. Pengakuan ini menunjukkan keimanan kita bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang berketuhanan. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI ini nanti kita pelajari. Tanggung jawabnya apa saja kita ini supaya negeri ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Supaya kekayaan alam yang melimpah di negeri ini itu bisa dinikmati kembali oleh rakyatnya. Supaya terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Bentuk model peran kebangsaan Muhammadiyah. Epilog, makna dan manfaat mempelajari pergerakan ke Muhammadiyah. Ujian final gitu ya. Ini kisi-kisi mata kuliah kita teman-teman ya. Jadi harapan kami dengan ini saya sampaikan nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi. Untuk silabusnya nanti insya Allah akan saya share di WA, WhatsApp nanti ke teman-teman semuanya dan silakan dipelajari. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.